Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana jika nikmat itu dihitung-hitung, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk, kepada kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Mentor sejati dunia dan akhirat, leader sejati dunia dan akhirat adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, maka ikutilah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah dalam surat Al-Jumar, surat ke-38. Ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Pertanyaan Allah yang tidak perlu dijawab dan perlu kita renungkan. Apakah orang yang telah dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Allah, sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentu jiwa kita akan menjawab tidak. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Hatinya telah lalai untuk mengingat Allah. Hatinya telah lupa untuk mengingat Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka
Sungguh celaka mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu kita harus keluar dari golongan orang-orang yang qaswatul qulub, hatinya membatu. Saudaraku, pertanyaan Allah tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Qalam bahwa tidak sama antara pendurhaka yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian di sekitarnya dengan orang-orang yang punya akal sehat dan mempergunakannya untuk beriktibar. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam dan mengamalkan ajarannya, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentu tidak sama. Maka kecelakaanlah mereka yang hatinya telah membatu, hatinya telah cinta pada dunia, bukan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada akhirat. Karena enggan untuk mengingat Allah, enggan sholat, enggan sedekah, enggan bersilaturahim, mengingat Allah dan menyimpang dari jalannya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata karena tidak mendapatkan taufik, persetujuan dan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah sama orang yang telah dibukakan hatinya sehingga menerima agama Islam dengan orang yang sesat hatinya sehingga ia mengingkari kebenaran Islam. Hati seorang telah melihat kekuasaan dan kebesaran Allah dalam keindahan dan keajaiban alam ini, lalu terbuka hatinya menerima pancaran cahaya nur ilahi. Sebaliknya orang yang sesat hatinya tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah dalam kejadian alam ini. Mereka menyangka bahwa kejadian tersebut tidak lain dari satu proses kejadian alam itu sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Mereka merasa sanggup mengubah atau memperbaiki proses kejadian tersebut. Hal ini disebabkan karena kebodohan dan pandangan mereka yang picik sehingga hati mereka tertutup dan tidak memungkinkan masuk cahaya atau pancaran nur ilahi ke dalam hatinya. Kedua macam orang itu tentu tidak sama. Pada ayat lain Allah menegaskan bahwa tentang ketidaksamaan kedua macam orang itu. Allah berfirman, dan apakah yang sudah mati kami hidupkan dan kami beri cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berbeda, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga tidak dapat keluar dari sana. Dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 122. Saudaraku, Ibnu Abbas meriwayatkan di antara orang yang telah dilapangkan dadanya menerima agama Islam yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Mardawih meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah membaca ayat ini lalu kami bertanya, "Ya Nabi, bagaimana hati yang terbuka itu?" Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, bagaimana hati yang terbuka itu?" Beliau menjawab, "Apabila cahaya yang menerangi hati, maka menjadi terbuka dan lapang." Kami bertanya, "Apa tanda demikian itu ya Rasulullah?" Tanda hati yang lapang adalah menghadapkan diri kepada kehidupan negeri abadi, menghadapkan diri pada kehidupan akhirat, dan menjauhkan diri dari kehidupan negeri yang penuh tipuan, dan mempersiapkan diri untuk mati sebelum kematian datang. Hadis riwayat Ibnu Mardawih. Inilah saudaraku, orang yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh Abu Bakar bahwa Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah ditanya tentang apakah yang dimaksud orang yang lapang dadanya menerima ajaran Islam, yaitu mereka yang mampu menghadapkan diri kepada kehidupan abadi dan menjauhkan diri dari kehidupan negeri yang penuh dengan tipuan, yaitu dunia, saudaraku. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dari Ibnu Umar, ia berkata, Ibnu Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan untuk mati itu." Dan bila mana cahaya menyinari hatinya, maka hatinya itu terbuka dan menjadi lapang. Para sahabat bertanya, "Apa tanda orang yang hatinya lapang ya Rasulullah?" Nabi menjawab, menghadapkan diri kepada negeri abadi dan menjauhkan diri dari negeri penuh tipuan, dan menyiapkan diri untuk mati sebelum kematian datang. Adapun orang-orang yang hatinya kasar, hatinya membatu, akan mengalami kecelakaan yang besar disebabkan sikap mereka yang keras kepala, tidak mau ingat kepada Allah. Seharusnya hati mereka itu menjadi lembut bila mana Allah disebut di hadapan mereka. Tetapi muka mereka hitam muram bila mendengar nama Allah disebut, dan hati mereka bertambah keras dan membatu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu memperbanyak pembicaraan tanpa menyebut nama Allah." Karena banyak berbicara tanpa menyebut nama Allah menyebabkan hati menjadi keras, membatu, saudara. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang keras hatinya. Saudaraku, pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang yang hatinya keras adalah orang yang buta mata hatinya. Mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Setiap orang dengan mudah mengetahui keburukan mereka. Sahabat sekalian, selanjutnya bahwa diterangkan mengenai surat Az-Zumar ini terdiri dari 175 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Saba. Kenapa dinamakan surat Az-Zumar? Zumar artinya rombongan-rombongan. Karena
perkataan Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73. Insya Allah kita akan sampai ke ayat tersebut. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa keadaan manusia hari kiamat setelah mereka dihisab, waktu itu mereka terbagi atas dua golongan. Satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surat ini dinamakan juga Al-Ghuraf, artinya kamar-kamar. Berhubung perkataan huruf yang terdapat dalam ayat 20 di mana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Demikianlah saudaraku, semoga bermanfaat dakwah satu hari satu ayat, insya Allah barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi lizzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.